hari Minggu adik-adik. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Friska di ibadah IPA di hari Minggu ini. Ya adik-adik, walaupun kita belum bisa berjumpa, tapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena sudah selalu menjaga kita. Ya adik-adik, sudah pada semua siap kan untuk ibadah? Kalau semua sudah siap, yuk kita ibadah, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus menyertai kami selalu. Hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Tuntun dan sertai kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Ajar kami menjadi anak yang baik selalu, mendengarkan semua firman yang disampaikan kepada kami dengan baik pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu pujian. Lagunya adalah Baca Kitab Suci. Oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Harapan Bunda dari sini, adik-adik masih tetap setia dalam ibadah pagi hari ini. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu.
supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari adik-adik, kita ambil sikap sempurna dalam berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sahabat kami yang baik, kami kembali menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan masih memimpin dan menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, saatnya kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang-Mu lewat Alkitab. Mari Tuhan, Engkau berkati kami masing-masing, baik hamba maupun anak-anak layan yang ada di rumah masing-masing. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh benar-benar fokus, agar firman yang akan kami dengar sebentar boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi berkat bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa taat, mau mengatur diri kami masing-masing supaya boleh duduk dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami sampai selesai dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami semua, berfirmanlah dan layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita ambil Alkitab kita masing-masing. Dan kalau sudah pegang Alkitabnya, mari berdiri dan kita buka Alkitab kita dari kitab Yoel. Dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Adik-adik sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip, telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan, telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat, telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Halo teman-teman, saya di rumah taat sama Tuhan dengan cara dengar-dengaran sama orang tua, bantu mama jaga adik, main sama adik, dan tidak bertengkar sama adik. Karena saya jadi anak taat, mama belikan mainan baru. Ini teman-teman.
teman saya. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi. Sekarang Bunda mau cerita tentang bacaan kita hari ini. Adik-adik, bacaan kita hari ini yaitu Alkitabnya terdapat dalam Yoel. Ya, Yoel adalah seorang nabi. Adik-adik tahu kan tugasnya seorang nabi? Ya, betul. Seorang nabi itu ditugaskan untuk menyampaikan berita atau menyampaikan pesan firman Tuhan. Kalau zaman sekarang boleh seperti pendeta, seperti majelis, diaken, ataupun kakak layan. Nah, adik-adik, Yoel artinya Allahku. Dalam bahasa Ibrani artinya Allahku. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan mengutus Nabi Yoel untuk menguatkan bangsa Israel yang pada waktu itu mereka terkena wabah tulah atau mendapat pengajaran dari Tuhan lewat belalang-belalang yang datang kepada bangsa Israel, dan belalang-belalang ini merusak tanaman, merusak semua yang dihasilkan oleh para petani pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bukan cuma di tanaman, tapi di ternak pun belalang-belalang itu merusak atau mengganggu ternak-ternak yang dipelihara oleh bangsa Israel, sehingga memang sama sekali mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, adik-adik, dalam keadaan terpuruk seperti itu, Tuhan mengutus Nabi Yoel kepada bangsa Israel, sama seperti namanya tadi yang artinya adalah Tuhan atau Allahku, mau memberitakan, menguatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu tetap ada. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan bangsa Israel, walaupun mereka dalam keadaan suasana yang boleh dibilang sangat menderita, ya kan? Karena mereka mau makan apa? Tanaman mereka rusak, hewan-hewan peliharaan mereka mati karena dimakan belalang-belalang, dan mengakibatkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat dalam situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan waktu itu. Nah, Nabi Yoel datang kepada bangsa Israel untuk menguatkan mereka, serta mau mengingatkan kepada mereka supaya bangsa Israel mau kembali bertobat. Ya, bangsa Israel bertobat untuk mengaku segala salah, dosa yang membuat mereka jauh dari Tuhan, sehingga mereka mendapat pergumulan, dapat pencobaan seperti yang tadi Bunda cerita, yaitu datang belalang-belalang yang merusak tanaman dan ternak-ternak mereka. Nah, adik-adik, sekali lagi, Yoel yang adalah seorang nabi, diutus Tuhan untuk memberikan penguatan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tetap berkuasa, dan Tuhan bisa menyatakan kuasa dan mujizatnya kapanpun dia mau. Asal sebagai anak-anaknya kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Yoel mengajak supaya bangsa Israel mau bertobat, mau kembali kepada iman mereka, mau kembali percaya kepada Tuhan, karena mungkin cobaan yang diterima mereka karena bangsa Israel sudah terlalu banyak melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik,
pesan firman Tuhan kita di pagi hari ini, di zaman sekarang ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi Yoel masa kini, yaitu kita harus menampakkan diri kita sebagai wujud Allah di tengah-tengah di mana kita ada. Karena seperti arti nama Yoel tadi, yaitu Allahku atau Tuhanku, berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu ada dengan kita. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi pesan firman Tuhan kita hari ini, walau situasi kita juga mungkin sama seperti bangsa Israel pada waktu itu mengalami kesusahan, namun satu hal yang Tuhan mau ingatkan, satu hal yang Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini, bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu menyatakan kuasanya, Tuhan itu selalu menyatakan mujizatnya bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu adik-adik, apa wujud tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena kuasa Tuhan yang tetap terus kita rasakan? Ayo, coba siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Sama video tadi yang sudah kita lihat kan? Contoh teman kita Mili, karena dia taat kepada Tuhan. Tanda terima kasihnya dia kepada Tuhan atau contoh-contoh video tadi yang sudah kita lihat adalah contoh-contoh yang memberikan contoh kepada kita bahwa tanda syukur kita kepada Tuhan yaitu kita harus taat kepada perintah Tuhan, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, terlebih apa yang kita cita-citakan nanti, pasti Tuhan berkati. Kita udah lihat contoh tadi kan? Jadi adik-adik, di masa-masa sulit sekarang ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi contoh kita boleh lihat, karena taat kepada Tuhan lewat pemerintah, teman kita Mili tinggal di rumah, tidak mau keluar karena memang itu adalah aturan dari pemerintah. Dan apa yang dia dapat? Dia bisa belajar masak, walaupun hanya menggoreng telur, bikin telur, tapi itu sudah luar biasa untuk anak yang masih kecil-kecil sudah bisa masak. Atau contoh yang lain, misalnya Agnes, karena taat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua lewat mau bermain dengan adik, mau menjaga dengan adik, mungkin mama atau papa belikan dia mainan atau apa sesuatu yang menyenangkan hati kita. Yang pasti intinya kalau kita setia, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan lewat orang tua, papa mama di rumah, opa oma, kakak, adik, guru-guru di sekolah, pasti kita akan menikmati berkat. Pasti kita akan memiliki atau kita akan menerima apa yang kita inginkan. Ya kan? Masa kalau adik-adik di rumah taat dan dengar-dengaran kepada mama papa, nggak mungkin lah kalau kita mau kak beli mainan, pasti dengan segera kalau mama papa ada uang lebih pasti akan diberikan. Tapi kalau adik-adik tidak suka mendengar, contohnya kalau suka berkelahi dengan adik di rumah, nggak usah jauh-jauh. Ada adik di rumah tapi selalu bertengkar, mau berebutan mainan atau tidak mau mengalah, kan bikin sedih mama dan papa. Coba kalau adik-adik minta apa-apa sama papa dan mama, pasti mama dan papa mungkin ada uang, tapi karena adik-adik suka bikin marah sama papa dan mama, akhirnya mama dan papa bilang, enggak, nanti dulu, belum. Gitu. Jadi adik-adik sama ya seperti bangsa Israel. Pada waktu itu Nabi Yoel datang untuk menguatkan, untuk memberitakan kabar sukacita kepada bangsa Israel. Dalam kesempatan ini pun sama, Tuhan masih mau peduli kepada kita. Jadi supaya Tuhan tetap terus peduli kepada kita, sekali lagi firman Tuhan kita hari ini mau mengajak adik-adik, walau situasi seperti sekarang ini, kita harus tetap taat, baik kepada pemerintah,
kepada guru-guru yang mungkin memberikan tugas adik-adik lewat sarana fasilitas online atau sebagainya. Sayang kepada orang tua lewat membantu mereka dan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan sehingga kita boleh mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan tentunya kalau kita, sekali lagi, kalau kita tidak taat, pasti kita akan menerima resiko. Kita akan kena hukuman, kita akan kena ganjaran. Nah, kalau dihukum, enak tidak? Sudah tentu tidak enak. Oleh karena itu, supaya adik-adik tidak dihukum, tidak dapat ganjaran, sekali lagi firman Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal lewat taat, patuh, dan setia kepada Tuhan, sehingga semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan, semua yang kita inginkan, Tuhan pasti dengar dan Ia akan beri kepada kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan adik-adik semua dan pasti kita semua diberkati. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu ini aktivitas kita akan membuat bunga seperti ini, bunga dari bentuk hati. Nah, untuk minggu ini bahan utama aktivitas kita yaitu karton warna merah yang akan dipakai. Tapi kalau umpamanya karton di rumah adik-adik tidak ada warna merah, tidak apa-apa, pakai saja yang ada. Yang kedua gunting, yang ketiga lem, dan keempat pita. Tapi kalau pitanya tidak ada di rumah juga tidak apa-apa ya adik-adik, ada saja. Nah, untuk membuat seperti ini, langkah utamanya adalah membuat bentuk hati seperti ini pakai kertas karton. Bisa minta tolong sama mama papa di rumah dibuatkan bentuk hati seperti ini adik-adik ya. Nah, kalau mama papa agak susah bikinnya, adik-adik bisa cari aktivitas dari muka yang mungkin pernah bikin seperti ini aktivitasnya. Nah, adik-adik bisa jiplak di karton. Nah, setelah itu adik-adik gunting akan jadi seperti ini. Karena jadi begini, kalau kita bikinnya 6 ya, tapi kalau tidak cukup juga tidak apa-apa, secukupnya saja 4, 3 juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita bikin lingkarannya seperti ini. Karena kita pakai kertas karton bekas, bikin lingkarannya seperti ini. Pakai tutup toples punyanya mama juga enggak apa-apa, pinjam sama mama ya. Kalau Kak Keti pakai isolasi. Nah, Kak Keti pakai isolasi yang di dalamnya ya, karena kalau di luar itu terlalu besar, sedangkan bentuk hatinya kan sedang adik-adik, jadi jangan terlalu besar semuanya. Nah, setelah semuanya terpotong seperti ini, waktunya sekarang kita lem semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita melem semuanya ini, kita harus buat posisinya dulu ya, seperti ini. Kita kasih masuk, ini juga kasih masuk. Jadi semuanya itu dempet ini.
samping-sampingnya saja ya adik-adik. Jadi kasih rapi seperti ini, tapi jangan terlalu tertutup juga hatinya, karena adik-adik bakalan menulis sesuatu di sini. Oke? Oke, ini nanti kalau sudah rapi seperti ini, adik-adik bisa lem di sininya ya, di sini. Adik-adik bisa lem di sini. Seperti ini. Terus lem deh. Ya begini. Oke, dan seterusnya. Nanti kalau sudah dilem semuanya, nah sekarang waktunya adik-adik menulis di kertas bentuk hatinya. Nah, kalau Kak Kety kasih saran, kalau Kak Kety tulisnya itu ayat Alkitab ya adik-adik, seperti ini. Nah, ayat Alkitabnya ada Efesus pasal 6 ayat 1-2, Yohanes pasal 3 ayat 16, Roma pasal 10 ayat 7 ya, ayat 17, Filipi pasal 4 ayat 9, Markus pasal 12 ayat 30-31, Amsal pasal 1 ayat 8, dan Efesus pasal 6 ayat 1-2. Nah, kalau adik-adik mau tulis ayat ini juga boleh. Kalau adik-adik punya ayat yang adik-adik suka atau adik-adik hafal juga enggak apa-apa, adik-adik bisa tulis ya. Nah, setelah adik-adik tulis seperti ini semuanya, yang lingkarannya ini adik-adik tempel di tengah. Adik-adik bisa lem di ujung lingkarannya ini, terus lem seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, tengahnya ini adik-adik bisa tulis namanya adik-adik, bisa juga gambar-gambar hati atau apapun itu, atau ada stikernya, adik-adik bisa adik-adik tempel di sini. Setelah semuanya selesai, adik-adik akan dapat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi Kak Kety bilang, kalau adik-adik punya pita, adik-adik bisa buat pitanya seperti ini, jadi tertempel di belakang. Seperti ini adik-adik tempel. Nah, adik-adik bisa gantung deh di kamar. Seperti itu adik-adik. Satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mau bersyukur Bapa atas kesempatan beribadah yang boleh kami lakukan bersama walau di tempat yang berbeda. Engkau Allah yang agung, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tetap hadir, menjaga, dan mengasihi kami di masa pandemi COVID-19 ini.
kami masih berkesempatan untuk bermain, belajar, dan beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran orang tua, terlebih kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjaga dan membimbing kami. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati gereja-gereja yang ada di dunia ini, berkati gereja kami GPIB Batra Kasih, berkati Pak Pendeta Roberto Wage dan pendeta lainnya yang melayani di gereja GPIB Batra Kasih. Berikan mereka kekuatan, kesehatan bersama keluarganya. Ke dalam tangan-Mu, kami serahkanlah gereja kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk negara kami. Berkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami. Berkati pemimpin negara kami agar dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi di negara kami, agar negara kami menjadi pulih, menjadi lebih baik, serta masyarakatnya hidup kembali dengan sejahtera. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mendoakan bangsa kami yang terkena wabah penyakit Corona ya Tuhan. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah wabah penyakit ini boleh sembuh, boleh cepat berlalu, dan boleh menghilang ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para medis yang boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk melayani pasien, untuk merawat mereka sehingga mereka boleh sembuh ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Bapa, berkati juga keluarga yang mereka tinggalkan, berkati mereka ya Tuhan sehingga mereka boleh memberikan dukungan kepada keluarga mereka yang boleh merawat akan pasien dari wabah tersebut ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat persembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami berikan pada hari ini itu boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dan apa yang tersisa daripada kami, Tuhan Yesus yang mau menjaga, Tuhan Yesus yang mau membimbing kami, sehingga kami boleh memakainya dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini
penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam ibadah kami. Tuntun dan sertai kami dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tetap jadi anak-anak yang taat dan patuh ya. Tinggal di rumah dan jaga kesehatan. Semua pasti diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.